warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu sama Adin saya, Pak Kadis Koperasi dan UMKM, Pak Rinaldi. Kalau saya manggilnya Adin ini. Adin Rinaldi ini lama di Humas juga, jadi peralatan-peralatan ini nggak terlalu asing ya Adin ya. Ya. Selamat datang Adin di Ikutan Podcast. Ini media informasi kita juga, tukar pikiran terkait apa saja UMKM, perizinan bisa atau hal yang menyangkut dengan kedinasan. Din, selamat datang sebelumnya. Mungkin nanti pertama perkenalan dulu lah kita ke teman-teman Ikutan Podcast ini. Din ini sekarang di dinas apa? Terus sudah berapa lama lah? Mungkin itu dulu Din. Oke, baik, makasih Bung Ari. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu nih ya. Terima kasih. Ini satu-satunya dokter ini yang ada di Waikanan ini, PNS. Kalau dulu ada Pak Edward, dan almarhum, kemudian digantikan sama Pak Ari ya. Baik, saya Rinaldi. Untuk saat ini saya dipercaya oleh Pak Bupati menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau bicara sejarah saya di Waikanan, ini Bung Ari, wah ini belum merdeka kita ini Bung Ari. Saya tahun 91 tamat APDN ditempatkan di sini 91 bulan April. Berarti ini sudah April 2022 sudah 30 tahun. Ini karir yang luar biasa nih, nggak pindah-pindah kemana-mana gitu. Ya, udah beberapa dinas lah ya. Camat juga sudah pernah, bagian-bagian sudah pernah. Kemudian di dinas terakhir saya dipercaya oleh Pak Adipati untuk jadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, UMKM ini kan lagi in, dalam arti kan kita juga lagi mengembangkan bagian UMKM Waikanan ini makin maju lah. Karena target kita juga lumayan banyak ini menumbuhkan UMKM di dinas itu. Kalau Adin ini ada kesan tersendiri juga sama saya sebenarnya. Saya ini 2000 setelah sekretaris kelurahan kalau nggak salah. Ini termasuk yang mempertahankan saya di Waikanan. Jadi saya dulu mau pindah dulu, nanti dulu lah kita mengabdi di daerah dulu. Oke, makanya sampai sekarang alhamdulillah sampai saya sampai saya berkarir atau ngambil kuliah bisa di Waikanan. Dan terkait UMKM kita balik lagi, Din. UMKM ini kan berapa sih kita nih yang sudah kita bina lah di UMKM di Waikanan ini yang sebenarnya emang perlu kita tingkatkan lah. Mungkin setiap kecamatan ada lah yang andalan per kecamatan. Mana sih paling banyak di kecamatan mana sih di UMKM? Kalau UMKM ini jadi gini ya, Bung Ari. UMKM ini setelah munculnya undang-undang yang terbaru ini, bahwa UMKM itu patokan mikronya, kan usaha mikro, kecil dan menengah. Kalau dulu kan yang mikro itu di bawah 10 juta. Nah sekarang dengan undang-undang yang baru mikro ini di bawah 1 miliar. Nah jadi semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat di bawah 1 miliar itu masuk mikro. Nah, nanti kecilnya baru dia bicara 1 sampai 5 miliar, kemudian menengahnya 5 sampai dengan 10 miliar. Nah jadi kalau sebaran berapa sih sebaran UMKM di Waikanan ini? Nah hitung aja, setiap usaha yang ada di kecamatan, baik itu tambal ban, baik itu pecel lele, baik itu warung-warung manisan kecil dan besar di bawah 1 miliar UMKM kita. Jadi kalau bicara sebaran, tersebar lah UMKM. Tersebar lah kalau kita bicara sebarannya itu. Kalau UMKM yang mungkin yang sudah taraf nasional lah kita ini kan ada beberapa unggulan kita juga lah yang biasanya kita bawa, misalnya lagi produk lagi pameran misalnya. Banyak kan kita ini di ranah kerajinan atau makanan atau di mana sih dari sekarang ini? Nah, jadi kalau kita bicara sudah nasional, kita ini ada beberapa ya. Jadi ini yang masih luput ini Bung Ari ya. Jadi ada setiap usaha-usaha UMKM kita itu ya, misalnya kopi, salah satu kopi. Kenapa Pak Bupati buat PO itu? Supaya tersentral dulu. Nah setelah dia tersentral, dia pergi kemana, dia diminta oleh daerah mana, bisa kita ketahui. Nah sekarang ini ada ya, kayak kopi asik tuh. Informasinya itu ke Jambi. Setiap bulan rutin dia ke Jambi. Kemudian ada kopi apa lagi tuh ya. Itu setiap rutin dia kirim ke Surabaya. Tetapi karena dia tidak terkoordinir jadi satu, jadi kalau kita bicara nasional ya
bingung saya. Cuman ada satu produk kita yang sepertinya sudah masuk ke market-market besar, itu ada Dekla kita, kelapa Dekla. Nah kalau kelapa Dekla itu memang dia franchise, ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Palembang gitu. Nah itu sudah menyebar. Kalau untuk nasional yang betul-betul terpantau sama kita baru Dekla. Dekla. Baru Dekla. Kemudian kalau yang lain-lain itu sebetulnya sudah nasional juga. Cuman karena mereka tidak ada laporan buat kita, nah sehingga kita tidak tahu gitu. Nanti Dekla khusus lah, adventure kita ke Nah, Dekla. iya, nanti jalan-jalan diundang lah. juga lah Diundang Bu juga. Mas Ruroh lah ya. Nanti kami yang kesana lah. Kemarin juga kita kan ikut Pak Wakil lah meresmikan bahwa ada UMKM kita yang masuk Indomaret ini. Oh iya, Namanya betul. ada 3 yang kemarin kita undang juga. Salah satunya Reginang Rudi dan dari Budia. Itu memang salah satu ini ya apa namanya penghargaan juga lah ke UMKM. Tapi kan nggak mudah juga masuk ke Indomaret ya. Berarti ada SOP dari mereka ya. Dari mereka aja. Jadi selama pantauan Pak Renaldi sudah ada berapa sih kita di kemarin sudah 3 atau lebih ya? Kalau untuk masuk retail ya, Retail. Kita di sini baru ada Indomaret dan Alfamart ya. Alfamidi kita belum ada di sini. Nah, untuk pertama yang Indomaret itu sudah kita coba sampaikan seluruh produk-produk UMKM yang ada, kita sampaikan ke mereka. Oh, kita sampaikan. Oh, iya, kita sampaikan. Jadi sistemnya itu nanti ini loh, produk-produk UMKM kita yang ada di Waikanan seperti ini. Nah, tolong nanti SOP Anda itu yang bisa masuk punya kami ini yang mana? Gitu, karena mereka ada ini Bung Ari. Iya. Oh, ini kriteria mulai dari packaging, rasa, segala macam gitu kan. Nah, dari sekian banyak yang kita sampaikan itu baru 5. Oh, 5 itu. Jadi tadi yang disebutkan Pak Ari kan ada kopi, ada keripik, ada rengginang segala macam, ada 5. Nah itu yang baru bisa diterima. Tetapi Indomaret juga sudah menyampaikan ke kita, Pak tolong perbaiki ini. Sehingga nanti ke depan kita coba lagi adakan lagi ini, seleksi lagi lah bahasanya. Masuk nggak di SOP mereka ini ke retail mereka gitu. Nah Indomaret baru 5. Kalau Alfamart kemarin juga sudah kita masukkan, informasinya setelah Lebaran ini. Nah, setelah Lebaran nanti ada. Nah, gitu. Ya, kalau informasi juga nih berarti ya minimal kemasan atau hal-hal itu. Iya, betul. Oke, nanti kita lanjut lagi lah Pak Renaldi, makasih. Oke. Si seru tadi soal pengembangan UMKM ini masih seksi lah dibahas ya. KNPI juga kemarin bahas UMKM, semuanya lagi tertuju kepada UMKM. Jadi Panglima UMKM juga lah Bang Renaldi ini. Sekarang coba bahas kita, Pak Jokowi kan sampaikan juga bagaimana menggunakan produk dalam negeri, produk lokal. Jadi Waikanan ini termasuk salah satu yang ya kita juga harus ikut aturan itu. Gimana cara kita nih bangga terhadap produk dalam negeri. Menurut Adin itu gimana sih? Apakah kita memang sekarang sudah siap atau belum nih produk dalam negeri kita? Jadi gini, kemarin kebetulan kita ikut ya kegiatan agenda yang di Denpasar. Oh di Bali? Yang di Bali ya. Jadi sebetulnya kalau pemerintah pusat ini nge-push UMKM ini ya, karena UMKM itu bukan mikro aja kan, mikro kecil menengahnya gitu ya. Nah dan koperasi-koperasi memang sudah dari pusat juga memang sudah menyiapkan itu. Bayangkan ini Bung Ari ya. Pak Presiden itu target untuk 2022 ini itu 200 triliun minimal 40% serapannya harus dari dalam negeri. Dalam negeri UMKM itu. Nah jadi bagaimana kita menangkap peluang itu sehingga uang itu nggak kemana-mana. Jangan beli sebentar belinya ke Cina, sebentar belinya ke Singapura, Malaysia segala macam. Lah kita kan ada gini. Nah itu cukupnya nasional. Kalau kita bicara Lampung sekarang, Waikanan lah khususnya gitu. Kemarin kan kita sudah ada target 55 miliar kalau Waikanan ini. Oh, ditargetkan. Target kita 55 miliar. Kalau minta Pak Bupati nanti kalau bisa jangan 55, bisa lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, dari 55 ini kita lihat ada nggak peluang UMKM ini 40% dari 55 itu. Nah, nanti kita lihat. Nah, contohnya apa? Misal kalau proyeknya jalan gitu. Minimal nanti tenaga kerjanya dari kita. Kan rata-rata kalau misalnya pemborongnya ya kita nggak tahu siapa penang ya. Barangnya misalnya orang Kota Bumi, biasanya satu paket itu sama pekerjanya. Nah itu nanti nggak bisa lagi, 40% minimal itu harus penduduk lokal.
gitu. Berarti dari sisi pengawasan ini kita harus masuk juga ya. Oh iya, karena itu nanti masuk di dalam RAP mereka bahwa 40% itu memang harus betul-betul kandungan lokal, masyarakat lokal gitu. Kayak batu segala macam. Semen, batu. Kalau semen misalnya semen besi kan bisa. memang nggak diproduk ya kita. Tetapi ini ada pengecualian kalau yang namanya semen, batu, cat yang memang tidak bisa kita produksi dalam daerah Waikanan, itu nanti minimalnya belinya yang di Waikanan. Oke, jadi orang-orang warung kita lah ya. Iya, betul seperti itu. Oke, jadi ya emang nggak semua juga kita bisa, kayak mungkin yang agak susah ini kayak alat kesehatan ya. Alat kesehatan itu kayak masih banyak juga yang ini. Cuman ke arah ke depan mungkin ya bangga dengan produk dalam negeri dulu itu yang paling penting lah. Kita ada beberapa kayak di depan rumah sakit itu kayaknya ada etalase UMKM lah. Itu seperti itu. Kita ada berapa sih etalase kita, mungkin yang paling in sekarang ini di depan rumah sakit ya Din? Ya. Jadi itu ada PO ya, pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh ya. Pusat oleh-oleh Waikanan. Jadi nanti semua masyarakat yang mau tahu apa sih produknya Waikanan, UMKM makanannya itu ada di situ. Walaupun sebetulnya itu Bang Ari itu baru ada 60 atau 85 produk yang ada dari sekian ratus produk yang ada ya. Nah kita kendalanya misalnya kalau kayak kue-kue basah gitu ya. Kalau kue-kue basah itu kan dia pagi dibuat, sore harus habis kan. Nah itu kendalanya. Tapi kalau yang sifatnya kering yang bisa bertahan seminggu, 2 minggu atau sebulan itu memang sudah ada di situ. Jadi intinya kalau mau lihat produk-produk Waikanan, kalau Bung Ari nanti mau ke Jakarta, jangan beli oleh-oleh di Bandar Lampung, Bung Ari, belinya di pusat oleh-oleh kita biar dia mutar gitu ya. Iya. Kalau makanan taruhlah itu kendalanya kalau yang cepet-cepet kering tadi ya, kalau basah nggak perlu terlalu lama. Tapi kalau yang kayak ukiran kayu ini kayak Pak Jumadi misalnya, itu kan kayaknya ukiran kayu yang awet-awet juga, itu ada khusus nggak? Jadi kita juga kemarin batik misalnya atau serima batik ya, kita serima batik kita sampaikan juga. Tapi ya sekali lagi ini kan baru dimulai ya. Memang seharusnya galeri kita itu harus agak besar. Jadi ada untuk makanannya, ada untuk kerajinan ini gitu. Kemudian ada baju-bajunya gitu. Tapi enggak, ini Bung Ari ya, ini insya Allah mudah-mudahan lah ya. Kita nanti mau buat pusat oleh-oleh yang ada di Bandar Lampung khusus UMKM Waikanan. Oh, dari di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung. Jadi nanti kita cari space itu, tempat, dan kita sudah sampaikan ke seluruh UMKM. Untuk awal tidak kita pungut biaya ya, berapa mereka jual itu yang kita jual juga di Bandar Lampung, kemudian nanti hasilnya kita bisa kirim ke mereka untuk memperkenalkan. Nah nanti kemungkinan akhir tahun inilah ya, ini. Jadi biar masyarakat Bandar Lampung atau masyarakat Waikanan yang ada di Bandar Lampung mau manjau ke sekelik saya melihatnya bisa di situ. Bisa di situ gitu. Jadi kalau di sini kan kejauhan nih, penduduk Waikanan kan di Bandar Lampung banyak, jadi ada itu. Soalnya nanti akhir tahun ini ada launching kita. Oh, lokasinya atau? Kalau lokasi sudah ada gambaran di Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Antasari. Ya. Tapi di luar kayak kita kan ada juga yang pameran di Anjungan lah. Tapi kan itu kan setahun sekali, kadang iya kadang enggak. Jadi ini ada yang benar-benar tempatnya yang permanen ya. Iya, yang permanen. Kalau Anjungan kan Bung Ari tahu sendiri. Itu ramainya kalau 17 HUT provinsi gitu kan. Kalau ini syukurlah kalau kita ada permanen, jadi orang-orang Waikanan kan banyak juga yang tersebar. Jadi bisa ngelihat langsung di Antasari itu rencana ya. Iya, rencana. Tapi salah satu inovasi yang bagus juga Pak Din, bahwa ya kita bisa jadi ada etalasenya nggak di sini doang, tapi ada di bahkan produk-produk kita ini sebenarnya banyak juga yang ya tadi kata Adin sampaikan, mungkin bisa sampai ke Jambi dia bawa, atau Pak Bupati sampai keluar dia bawa, promosikan juga. Cuman kendala mereka ini kadang-kadang beberapa yang saya ajak ngobrol juga mungkin yang kalau Alfamart ngomong packaging ya, apa kemasannya atau pemasarannya. Iya. Jadi memang yang agak susah bagi mereka ini sebenarnya kendala terbesarnya. Kalau dorong curhat sama Adin tuh di mana sih, Din? Ini kalau bicara mereka cerita pasti ada cerita curhatnya. Jadi gini, Bung Ari ya, ini merubah, saya sampaikan, kita udah sering lakukan pelatihan, kita pelatihan ya, kita sudah sering sana. Saya pertanyaan cuma satu. Ibu-ibu buat ini cukup untuk suami dan anak-anak atau ada keniat lain untuk meningkatkan perekonomian?
Nah kalau ibu bicara masalah cukuplah untuk keluarga, ya sudah saya nggak bisa ngomong Bung Ari. Tapi kalau dia bicara bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, nah di situ kita masuk. Oh, iya. Itu Bung, mulai dari semangatnya kita bantu. Kemudian perizininnya kita bantu. Bung Ari kan memang di sini tempatnya kan. Dan itu tidak ada biaya sama sekali. Kita bahkan ini Bung yang masuk ke PO ini Bung, itu kita kadang-kadang kita ambil dari mereka. Karena kalau mereka kesini kan perlu biaya nih. Iya, kita yang ngambil malahan. Kita ngambilnya, kita taruh di sini, hasilnya kita kirim ke mereka. Begitu. Saking maunya ini. Gitu ke mereka. Jadi memang semangat UMKM ini harus ditingkatkan juga ya. Mereka jangan berpikir cuman udah selesai loh untuk hari ini makan ini. Kita harus berkembangnya nggak kemana. Sama juga satu nih. Mereka itu kan biasanya mohon maaf sekali kalau di kampung itu kan yang penting mereka buat, mereka bungkus, mereka jual. Iya, Kalau itu kan kalau untuk tangga kiri kanan oke lah. Tapi kalau udah masuk retail, wah itu udah macam-macam itu. Biasanya kan pandangan pertama dulu. Kalau pandangan pertama sudah tergoda, rasa nanti itu nomor 2 gitu. Ya. Jadi memang ya penting lah untuk mereka ini menumbuhkan bahwa jangan cuma cukup puas di situ ya. Jadi bisa terus belajar, bisa terus berkembang. Jadi saya juga beberapa kali melihat juga mereka ini di Blambangan saja. Jadi saya yang kemarin nyari oleh-oleh untuk kuliah kemarin. Jadi memang yang itu juga. Jadi yang kemasan sudah baik saya masih bisa pilih. Malah yang kemarin ngambil di Bumi Agung malah yang sudah punya ibu kepala kampung yang sudah. Jadi Blambangan pun kadang-kadang ibu kota kita juga belum ada yang packagingnya kayak bagus. Jadi yang menarik lah. Jadi memang kayaknya setiap kecamatan tuh perlulah ada atau kampung kita lombakan mungkin ya, atau ke depan bisa kita ya mereka ini tertarik lah. Jadi kita ini padahal udah ngambil sendiri barangnya, kita taruh di tempat kita kirim. Itu luar biasa juga ya. Bukan mereka yang semangat, malah kita yang semangat ini. Iya, ini kita ngedorong saking maunya saking pengennya ya. Saking maunya itu ya. Jadi menumbuhkan semangat ini nggak mudah juga ya. Kalau packaging juga Bung Ari ya, kita bantu itu. Ini nanti ada kegiatan nih, nggak cukup besar ya. Jadi kita belikan plastiknya, kita cetak stikernya. Nah, stikernya apa? Misalnya mereka apa? Misalnya tempe apa? Maunya merek apa? Namanya gitu. Kita buatkan, kita kasih cuma-cuma. Ini saking maunya ini. Nah nanti kita lihat dulu, kalau yang sudah baik ya nggak perlu kita bantu. Nah tapi yang masih kelas-kelas yang tadi mohon maaf saya sampaikan itu plastiknya kita berikan, stikernya kita berikan. Nah, minta mau merek apa, bapak ibu mau merek apa, nanti kita buat, kita bantu itu. Oke, memang berarti Pak Ridal di sini ngasih semangatnya juga agak apa peran mungkin dari camat kepala kampung ini kita libatin nggak untuk mereka ayoin warganya tuh ayo biar cepat berkembang atau semangatnya lagi deh. Nah jadi kalau kita bicara masalah peran kepala kampung dan camat, saya pikir ini di tahun 2022 ini kan kita pernah rapat kemarin Pak Ari di ruang atas utama bahwa disampaikan bahwa di ADD itu ada 20% loh. Ada 10-20% itu ya dana yang memang untuk UMKM. Ya, betul bukan berupa uang betul. Tetapi kalau masing-masing kampung menangkap itu, mereka berikan pelatihan, mereka berikan edukasi, semangat, atau tadi bantu packagingnya, wah nggak bisa saya bayangkan itu, iya kan? Kalau ngandalkan dinas koperasi, wah, harus keroyokan ini harus keroyokan, semuanya harus keroyok ini ya. Ya perizinannya, indak juga ini juga, semuanya jadi keroyokan nih kalau Pak Redali sendiri memang, ya apalagi dengan ada dan desa di kampung kan mereka ada keluasaan untuk ngatur, asal mereka bagus saja untuk pelaksananya pasti kena. Mungkin itu nanti closing statement deh ya dengan Pak Redali terakhir. Harapannya lah, mungkin harapan sebagai Kadis Koperasi UMKM selain semangat bagaimana lagi sih untuk berkembang, karena sekarang 1M ke bawah itu masih mikro ya. Bagaimana mikro ini jadi kecil, yang kecil jadi menengah. Mungkin itu Pak Renali silakan kalau misalnya ada yang disampaikan. Gitu. Masyarakat deh. Oke, jadi gini Bung Ari, ini kesempatan ini melalui media Bung Ari ini kami juga minta kalau bisa banyak sih kalau angan-angan, cita-cita, harapan saya selaku Kepala Dinas Koperasi untuk memajukan UMKM. Saya bersyukur sekali ini Bupati yang pertama memang push benar untuk ini. Saya angkat topi lah, Bupati, Wakil, Sekda, semua nge-push untuk kemajuan UMKM. Harapan saya ke depan,
ada 3 sebetulnya Pak. Yang pertama, UMKM saya ini kalau bisa minjam itu nggak perlu lah ada surat anggunan. Bang. Oke. Kan Pak Jokowi udah ngomong, UJK udah ngomong, kalau untuk UMKM itu nggak perlu ada anggunan. Tapi kenapa begitu di bawah, nggak bisa. Bayangin Pak, mereka tuh minjemnya nggak banyak-banyak loh. Hanya 15-20 juta saja. Iya. Kalau mereka mau menggadaikan sertifikat rumah yang harganya 400-500 juta, kan nggak masuk akal ini. Iya. Nah itu harapan saya nanti bagaimana bank-bank ini ya kebuka, ya aturan bank oke lah dipakai gitu kan, mereka punya SOP sendiri. Tetapi ada perlakuan khusus lah untuk UMKM ini. Bisa mereka pertanyakan kepada kita, ini serius nggak UMKM-nya atau apa? Layak atau tidak dibantu? Nanti kita bikin rekomendasi mungkin. Nanti kita bikin rekomendasi gitu. Oke, Ini bisa, kalau misalnya memang mau maju ini dan mereka bukan pinjam uang besar-besar. Saya tanya rata-rata paling besar di 20-30 uangnya. Penting mereka tumbuh dulu ya. Yang penting tumbuh dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap nih, kita ini kan banyak perusahaan-perusahaan besar, Pak Ari. Ya, dan sudah saya sampaikan juga sama Pak Bupati. Pak Bupati kalau bisa CSR-nya ini ya ngerengek-ngerengek lah sama Bapak kan. Jangan bentuk-bentuk barang lah, Pak. Angkatlah mereka ini jadi anak asuh mereka gitu. Binaan mereka. Nggak perlu yang di negara batin, bina UMKM negara batin. Beratu, bina yang di Baradatu. Kalau itu menggeliat Pak Ari, wih luar biasa. Kita ini kan target RPJMD kita 6.000 UMKM. UMKM. Tetapi ketentuan dari Kementerian Koperasi, kanan ini 37.000 Pak Ari. Wow luar biasa itu. Ini pendataan mau dimulai ini nanti. Nah nanti maksud saya harapan kedua saya bagaimana nih? Kalau mengandalkan Pemda aja agak sulit Pak. 37.000 Pak Ari yang harus kita. Itu setiap kampung itu harus ada satu berarti ya. Itu 277 tuh. Iya. Kampung kan kita nggak bisa melihat ini mana yang baik. Yang penting kita bina dulu. Nanti syukur-syukur dari sekian itu ada yang tumbuh gitu kan. Nah, barometer kan tadi yang kata Bung Ari tadi dari mikro meningkat ke kecil, baru itu prestasi saya. Kalau mikro semua, berarti saya nggak ada peningkatan dong. Jadi tapi sudah tumbuh lah minimal udah tumbuh, walaupun belum kecilnya. Nah itu yang kedua dan yang terakhir saya berharap nanti itu tadi, tapi nanti itu di program di tahun ini di akhir tahun ya, saya bilang kalau masyarakat khususnya masyarakat Waikanan lah ya, masyarakat Waikanan ini sudah luar biasa di mana-mana ada kan, mau cari oleh-oleh itu, ya kan, nggak perlu jauh-jauh. Nah itu tadi. Ada di Bandar Lampung. Syukur-syukur nanti kita coba masuknya bagaimana masuk ke Chandra, masuk ke retail toko-toko yang lain. Itu harapan saya. Yang pertama ada pinjaman yang dipermudah. Yang kedua ada bapak angkat. Yang ketiga itu kalau bisa ya adalah tersebarlah oleh-oleh pusat oleh-oleh itu. Yang Waikanan yang ada di ya mana minimal di Bandar Lampung dulu lah. Nah, itu harapan dan mimpi Kepala Dinas Koperasi ini sementara itu Pak. Semoga terwujud. Amin. Saya sangat ini mungkin saya dukung juga yang terkait perusahaan lah agar nanti mereka juga ada jadi orang tua asuh ya. Beberapa UMKM sekitarnya bisa jadi pembinaan mereka. Betul. Mungkin jadi anak asuh atau anak didik mereka lah. Jadi dipandu terus. Dibantu masalah manajemennya. Kalau mereka ini kan yang kurangnya gini loh Bung Arya. Yang kurang ini pertama manajemen keuangannya. Karena kalau sudah dagang itu ada unsur pelitnya juga nih kata-kata orang itu harus betul hitung benar uangnya. Kemudian manajemen pemasarannya seperti apa gitu. Ini harus. Nah besok nanti minta tolong diundang juga di sini Bung Ari itu. UMKM saya kan biar dia bicara di sini biar dia ini beda Pak kalau sudah ngadepin begini ketemu begini mungkin semangat untuk majunya mungkin lebih tinggi gitu. Bukan hanya UMKM mungkin nanti perusahaan-perusahaan besar kita undang juga. Nah betul. Saya mau targetin dulu dari Pak Bupati juga biar mereka ada binaan ada berapa nih. Kalau perusahaan besar 5 lah binaan mereka di sekitar itu atau minimal titip itu Bung Ari titip kalau misalnya nanti ada perusahaan yang diundang titip bener itu. Tolong dulu UMKM kita ini. Minimal kalau catat nama lah. Dan kita pantau nanti dari Dinas Koperasi atau bener nggak ini dibina ini. Jangan cuma nama-nama aja ternyata nggak dibina. Iya betul. Makasih Pak Renaldi atas waktu kesempatannya. Semoga UMKM kita semakin maju dan makanan makin maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.